Polemik seputar guru konten kreator baru-baru ini terus mengemuka setelah terjadinya perdebatan cukup sengit di media online. Perdebatan tersebut menyoroti seputar kedudukan, tantangan, identitas, dan inklusivitas keguruan di ranah digital. Satu kubu menggunakan perspektif tantangan kapitalisme digital seperti penghisapan nilai lebih, potensi menjadi agen siar, dan rekayasa makna pembelajaran. Sementara kubu lain cenderung menggunakan perspektif semangat perubahan zaman dan adaptasi gaya belajar. Artinya mengarah pada penerimaan fenomena identitas baru guru sebagai pendidik sekaligus konten kreator. Dengan jumlah pencapaian angka yang tinggi di akun IG, TikTok, dan juga saluran WhatsApp, ada guru yang merasa telah berhasil dalam menarik perhatian publik dengan narasi wacana, metode, strategi, dan model pembelajaran melalui kontennya. Namun pada titik tertentu, guru tersebut juga merasa tertampar saat menyadari bahwa kelas nyata yang dipegangnya sendiri belum optimal. Di dalam kelas, mereka senantiasa menjumpai sejumlah problem pembelajaran dan turunan masalahnya, termasuk aktivitas katrol nilai yang merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh seorang guru ketika capaian nilai rata-rata siswanya di bawah standar. Terkait guru sebagai konten kreator digital yang fenomenal saat ini, ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Yang pertama, bahwa produk digital itu selalu menampilkan konten yang terbaik dan semenarik mungkin. Untuk tujuan itu, editing adalah hal yang pasti dilakukan agar memperoleh performa yang menarik. Aktivitas editing konten merupakan hal yang mudah, sedangkan perbaikan pembelajaran di kelas nyata itu tidak semudah mengedit video. Yang kedua, dengan menjadi konten kreator digital, guru berubah peran dari pendidik menjadi artis. Guru dengan performa akting yang baik di layar tidak menjamin baik juga saat memproses siswa di kelas nyatanya. Ketiga, pembelajaran merupakan upaya mengubah murid dari tidak bisa menjadi bisa, tidak paham menjadi paham, tidak baik menjadi baik. Nah, sisi ini akan ditinggalkan dalam pembuatan konten digital, karena yang ditonjolkan hanya kebagusan akting guru untuk membuat konten berupa progres murid. Yang keempat, guru cenderung fokus pada promosi kurikulum baru. Sebagaimana diketahui, lahirnya kurikulum Merdeka ini menuai banyak kontradiksi. Beberapa konsep seperti pembelajaran diferensial, Merdeka Belajar, ini ternyata sulit diterapkan di kelas. Selain itu, mengaburkan peran guru sebagai agen pengubah karakter murid. Akhirnya, kehadiran program guru sebagai kreator digital telah mengubah guru sebagai pencetak generasi menjadi agen siar atau buzzer bagi program Kemendikbud. Beragam aktivitas di dalam kelas, mulai dari pemilihan teknik, strategi, sampai media pembelajaran, sebenarnya itu semua merupakan hal teknis. Guru bebas memilih alternatif yang paling mungkin, sehingga materi pembelajaran itu bisa tertransfer secara efektif dan efisien kepada murid sebagai peserta didiknya. Hal yang menjadi persoalan pendidikan selama ini adalah tentang dasar bangunan kurikulum pendidikan, yaitu kapitalisme sekuler. Dengan landasan ini, apa yang disusun dalam kurikulum, mulai dari tujuan, juga materi pembelajaran, serta buku-buku penunjang, semuanya tidak bisa dilepaskan dari orientasi materi. Kondisi kehidupan yang serba sulit, seperti rendahnya kesejahteraan guru, sempitnya lapangan kerja, sulitnya peluang menjadi PNS. Nah, ini merupakan realitas yang dihadapi para guru saat ini. Mereka, para guru, kemudian berlomba-lomba untuk menangkap peluang, untuk menambah pendapatan dengan menjadi pembuat konten digital. Nah, aktivitas ini tentunya menjanjikan materi ketika konten ini menjadi banyak peminat dan kontennya menjadi viral. Nah, lalu yang terjadi, seakan guru itu keluar dari kelas yang merupakan wadah real tempat mengajar dan mendidik siswanya. Tanpa disadari, orientasi materi telah menggeser tujuan utama pendidikan. Dan ini adalah sebuah keniscayaan yang terjadi dalam pendidikan kapitalis yang sekuler. Jadi, sistem kapitalis sekuler telah menggiring posisi guru sebagai pendidik generasi menjadi budak kapitalis sebagai konten kreator digital. Buruknya kesejahteraan akibat penerapan sistem kapitalis membuat guru harus berjuang untuk meraih kesejahteraannya.
Dengan adanya peluang di dunia digital, guru kemudian tidak mau ketinggalan dalam perlombaan berburu finansial dengan menjadi kreator konten digital. Perubahan zaman yang dibarengi dengan perubahan teknologi ini memang sebuah keniscayaan. Teknologi harus terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman, termasuk teknologi digital. Teknologi sendiri merupakan produk ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Bangsa manapun tidak terhalangi untuk mengadopsi teknologi, termasuk kaum muslimin juga boleh menggunakannya. Dalam dekade terakhir, teknologi digital mengalami kemajuan yang begitu pesat. Dunia pendidikan sangat perlu mengadopsi kemajuannya untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka mencapai tujuannya. Namun, sekali lagi, namanya teknologi haruslah ditempatkan sebagai sarana untuk memudahkan tercapainya suatu urusan. Secanggih apapun teknologi digital yang diadopsi di bidang pendidikan, tetap akan memiliki keterbatasan. Dalam konteks mendidik, teknologi digital tentu tidak akan bisa menggantikan semua peran manusia, yaitu peran guru. Sebab, bagaimanapun teknologi tetaplah berupa benda mati yang tidak memiliki potensi sebagaimana yang ada pada manusia yang memiliki naluri dan perasaan. Nah, di samping itu, penggunaan teknologi juga tidak boleh dibebaskan dari nilai. Kita paham bahwa guru menempati garda terdepan dalam pembelajaran. Karenanya, Islam memberikan perhatian pada hak-hak guru, termasuk hak kesejahteraannya. Sejarah telah mencatat bagaimana gaji guru di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu diberikan sebesar 15 dinar. Yang angka ini untuk saat ini bisa setara 90 juta lebih. Nah, ini adalah jumlah yang fantastis ya bila dibandingkan dengan gaji guru saat ini. Nah, tentu dengan gaji yang memadai, guru akan fokus pada tugasnya mendidik muridnya. Mereka akan bersemangat untuk menjalankan tugasnya yang mulia tanpa harus dibayang-bayangi oleh beban hidup. Penerapan Islam secara keseluruhan telah memberikan jaminan pendidikan bagi seluruh warga negara. Dan ini membuat guru tidak akan lagi mencari penghasilan tambahan di luar tugas utamanya. Nah, jadi kesejahteraan bagi semua warga negara itu akan terrealisasi dengan adanya pengelolaan APBN yang berbasis Baitul Mal. Konsep Baitul Mal yang jelas karena sumber penerimaan dan pos-pos pengeluarannya telah ditentukan oleh syariat, yaitu dengan aturan yang berasal dari Zat yang Maha Mengatur. Maka tidak ada alasan bagi kita ya untuk menunda atau merasa enggan dalam mengambil sistem Islam. Sistem yang mengatur APBN yang berbasis Baitul Mal dengan konsep Baitul Mal yang jelas karena sumber penerimaan dan pos-pos pengeluarannya itu benar-benar telah ditentukan oleh syariat yang berasal dari Al-Khaliq Al-Mudabbir. Sistem Islam telah menetapkan bahwa pemimpin itu adalah penanggung jawab atau periayah pengurus urusan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, seorang imam atau pemimpin adalah penanggung jawab dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka dengan pembiayaan dari Baitul Mal akan terbukalah terwujudnya kepengurusan pemimpin itu secara profesional. Dengan demikian akan terbuka pula potensi untuk menyejahterakan seluruh rakyat dan bukan hanya sebatas para guru. Oleh karena itu, kembali pada sistem Islam adalah satu-satunya solusi terbaik dan ini tidak perlu ditawar-tawar lagi. Dengan terjaminnya kesejahteraan, maka guru akan fokus dalam mendidik generasi menjadi pembentuk peradaban yang gemilang. Sehingga tidak dibutuhkan lagi guru menjadi konten kreator ala kapitalis.